Bab 34, Alina diculik. Alina telah tiba di rumahnya dengan rasa lelah di sekujur tubuhnya. Ia memang kurang beristirahat semenjak kehadiran Fatan ke resort. Alina memarkirkan mobilnya kemudian menurunkan semua bahan makanan yang telah ia beli tadi. Setelah itu ia menuju bunga kaktus untuk mengambil kunci rumah. Dengan tertatih-tatih ia membawa masuk satu persatu semua makanan ke dalam rumah dan hanya menyisakan pakaian di dalam mobil. Ia meletakkan semuanya di dapur dan nanti baru ia akan rapikan setelah ia beristirahat. Sejenak di kamarnya, penulis cantik itu berbaring di atas kasurnya dengan nyaman. Perlahan-lahan rasa kantuk mulai menerpanya. Baru saja ia menutup matanya untuk tidur. Tiba-tiba saja, seseorang yang belum sempat ia lihat wajahnya menutup wajahnya dengan sapu tangan. Dan sapu tangan itu sudah diberi obat bis sebelumnya. Sehingga hanya dalam beberapa saat saja wanita itu tidak berdaya tanpa sempat melawan. Tawa kebahagiaan terdengar dengan jelas dari Siska. Ia sangat senang melihat apa ya yang baru saja terjadi. Hahaha, akhirnya rencana awal yang sebelumnya gagal bisa terrealisasikan sekarang. Dan sekarang, tidak ada yang bisa bantu dia. Tutur Siska kemudian tersenyum melihat ke arah Janesen. Janesen membalas senyuman itu kemudian mereka membawa keluar Alina dari rumahnya itu. Fatan masih saja terus mengejar rombongan. Bruiser, ia tidak akan rela melepaskan mereka begitu saja. Fatan menambah kecepatan terus-menerus hingga akhirnya ia berada sejajar dengan mereka lalu menuju ke depan. Mereka semua, dan kebetulan pria tampan itu membawa paku di kantung bajunya karena ia tadinya hendak membuat sesuatu dengan paku-paku itu. Paku-paku itu pun disebarkan tepat di depan geng motor Bruiser. Mereka akhirnya tidak bisa menghindar dari paku-paku itu karena mereka berada di satu jalur yang sepi saat ini. Satu persatu ban motor anggota geng motor Bruiser pecah dan mereka tidak lagi bisa kabur tanpa diberi aba-aba. Harun dan yang lainnya segera menangkap anggota geng motor Bruiser satu persatu, dan sisanya memindahkan motor agar tidak menghalangi jalan, dan yang lainnya lagi mengumpulkan paku-paku yang disebarkan oleh Fatan. Kamu gila Fatan? Kenapa kamu lempar gitu aja paku-paku itu? Nanti ada orang lain lewat selain kita bisa dapat masalah, kau tegur Harun. Maaf Ran, tapi aku ada firasat buruk soal keberadaan mereka. Fatan meninggalkan Harun dan segera menghampiri semua yang mereka tangkap. Tanpa basa-basi lagi, Fatan segera mengeluarkan sebuah pisau tangan dari saku dalam jaketnya, lalu ia memegang salah satu tangan dari anggota geng motor Bruiser. Langsung ke intinya aja, apa maksud kalian ada di sana tadi? Tanya Fatan. Apa salah kami kalau kami nongkrong di sana? Bukan tanah kamu ini. Jangan bertel-tel, sergap Fatan karena ia tidak suka dengan jawaban orang itu. Aku udah bilang yang sebenarnya sama kamu. Kamu mau dengar jawaban apa lagi? Kini kedua pria itu saling tatap dengan intens dan penuh amarah satu sama lain. Batas kesabaran Fatan kini sudah habis. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk informasi itu. Ketua geng street motorcycle itu mengarahkan pisau tangan yang tajam ke bahu musuhnya hingga robeklah jaket kulit yang dipakai hingga lembus ke kulit. Tetesan darah segar musuh pun mulai keluar. Harun segera menarik Fatan menjauh dari anggota geng motor Bruiser. Fatan, kamu gila. Fatan menepis Harun dan kembali mendekati orang tadi. Cepat katakan sekarang atau selanjutnya, nyawa kalianlah yang akan dituju oleh pisauku ini. Wajah Fatan merah padam, kedua matanya bak bola api yang berkobar-kobar. Deru, napasnya terdengar, memburu seperti predator yang hendak menerkam mangsanya. Pada titik itu, tidak ada satu orang pun yang berani lagi menahan Fatan. Harun menahan beberapa temannya yang ingin mendekati. Fatan, diam di tempatmu atau kamu yang akan dimangsa olehnya karena telah menghalangi. Seketika temannya
Itu menelan salivanya dengan gemetar dan perlahan melangkah mundur, melihat anggota gengnya saja ketakutan. Anggota geng, motor bruiser juga mulai merasa ketakutan. Udah bilang aja yang sebenarnya, daripada kita mati di sini, desak salah satu dari mereka. Akhirnya mereka semua setuju dan menceritakan, sebenarnya pada Fatan, bahwa Jameson mengutus mereka untuk mencegah Fatan dan gengnya tahu tentang rencana penculikan Alina. Mendengar perkataan dari mereka, Fatan segera meninggalkan lokasi itu dan melacak keberadaan Alina, karena mereka juga tidak tahu akan kemana penulis cantik itu dibawa oleh ketua geng mereka. Sial, gerutu Fatan sebelum pergi. Aris mengejar Fatan hendak bertanya, bentar." Tapi Fatan melesat jauh di depan. Aris pun menoleh ke arah Harun, "Mau kita apakan mereka?" tanyanya. "Beberapa dari kita bawa mereka ke base camp dulu, motor mereka." "Biarin aja, biar mereka tahu rasa." Jangan, gitu dong, belum lama kami kehilangan motor. Karena kalian bakar, dan sekarang motor kami ditinggal, di sini pasti nanti diambil orang. Itu masalah kalian, ngapain juga mau ngikutin orang? Gila kayak Jameson, hina Harun, Aris. "Paris ikut aku." Kejar Fatan. "Aku takut di sana nanti banyak anggota bruiser." "Iya," jawab Aris dan Paris bersama. Alina sudah sadar sejak tadi. Ia terus meronta-ronta, minta dilepaskan ikatan dan penutup mata darinya. Penulis cantik itu kesulitan bernapas, kaki dan tangannya terasa sakit. "Lepas, siapapun yang udah culik aku. Tolong lepasin. Aku bakalan kasih berapa aja yang kalian minta, tapi tolong lepasin aku." Terdengar suara tangisan yang mengiringi setiap perkataan wanita itu, tapi Jameson dan yang lainnya sungguh tidak ada belas kasihan sama sekali terhadap Alina. Mereka malah tertawa dan kini mulai mengolok-olok penulis itu. Bahkan, Siska sampai memberikan cambukan pada Alina di bagian punggung dan perutnya, kemudian disusul cambukan pada bagian kakinya yang pernah patah dahulu. Tentu saja penulis cantik itu mengerang kesakitan. Bertambah sulit baginya untuk bernapas karena harus menahan rasa sakit itu. Di titik itu Alina sungguh merasa bahwa ia pasti akan dibunuh oleh orang yang ia tidak ketahui siapa. "Inikah akhir dari hidupku? Kenapa selalu saja penderitaan yang aku alami? Aku belum lama sukses, tapi kini ada musuh yang tidak aku ketahui yang hendak mencelakaiku." Batinnya, dadanya terasa sangat sesak, matanya mulai terasa perih karena terus menangis, suaranya mulai parau, dan tubuhnya terasa sangat lemas. Lalu di situasi yang sedang ia rasakan, terlintas wajah Ethan dan Fatan bersamaan. Di pikirannya, "Bisakah salah satu dari kalian datang dan membantuku?" Gumamnya lirih hampir tidak terdengar. "Apa? Kamu minta tolong sama siapa?" tanya Siska. Kemudian disusul dengan tawa ejekan darinya. "Sudah-sudah, Siska, apa kamu masih mau menyiksanya?" tanya Jameson. Aku belum puas, aku ingin melukai wajahnya," jawab Siska. Nanti aja kalau kamu mau ngelakuin itu," kegah Jameson. "Kenapa?" "Karena aku mau menikmati tubuhnya terlebih dahulu. Sungguh tidak seru kalau aku melakukan hal itu kalau mukanya sudah kamu rusak." Tawa jahat Siska menggema di seluruh ruangan. "Baiklah, kita rusak keperawanannya dan wajahnya. Setelah itu," baik Jameson dan Siska tertawa bersama-sama, karena sebentar lagi dendam mereka akan terbalaskan. Harun, Paris dan Aris bisa menyusul Fatan dari belakang. "Fatan, kita mau kemana?" pekik Harun yang dibonceng oleh Aris. "Aku juga nggak tahu. Kalau menurut lokasi yang bisa aku lacak, Alina berada jauh dari kita. Masih 1 jam lagi," sahut Fatan. "Wah gila. Makanya, jangan ajak aku ngobrol tambah kecepatan. Aku khawatir sama keselamatan Alina." Mereka pun mengangguk dan mulai melaju mengikuti Fatan tanpa lagi bertanya. Jameson mendekati Alina dan membuka kain hitam
yang menutupi kepala wanita itu. Alina kini bisa melihat dengan jelas di sekelilingnya, wajah wanita itu kini tampak kacau, dan dananya luntur, matanya merah dan sembab. Setelah menangis, matanya kini nanar menatap ke arah Janesen dan Siska secara bergantian. Ia kini paham kenapa ia bisa ada di tempat itu sekarang. Kalian ngelakuin ini karena kalian gagal waktu itu, tanya Alina. Janesen bertepuk tangan. Wah, kamu sangat pintar, ternyata. Tapi kenapa orang sepintar kamu tinggal sendirian dan gak punya siapa-siapa? Apa maksud kamu? Aku dan yang lain menginap di rumah kamu? Dan di rumah itu nggak ada foto keluarga atau teman, cuma ada lukisan wajahmu dan itu juga di kamar. Wajah penulis cantik itu berubah menjadi merah padam. Dalam sekejap, sungguh lancang kalian menggeledah rumahku tanpa izin, dasar pengecut, pecundang. Kalian lebih rendah dari manusia yang paling rendah. Janesen tertawa dengan keras. Kalian lihat, lihatlah, cewek ini, dia marah, bukankah itu membuat gairah? Kalian bertambah tinggi. Tangan Janesen menyentuh wajah Alina. Jauhkan tangan. Najismu dariku, pekik Alina. Aku jijik padamu. Bau. Napasmu bahkan lebih bau dari sampah dan bangkai, celanya lagi. Janesen marah pada Alina yang terus-menerus mengejaknya. Kini kesabarannya sudah sampai batasnya. Ketua geng Bruiser itu kini memindahkan Alina ke atas kasur yang sudah mereka siapkan. Penulis cantik itu dipindahkan masih dalam ikatan, sehingga ia tidak bisa melawan mereka dan hanya bisa meronta-ronta sebisanya. Lalu satu persatu pakaian dilepaskan dari tubuhnya, dan kini ia hanya memakai pakaian dalamnya. Hahaha, seksi sekali. Bahkan walaupun kakimu yang pincang tidak bisa mengalahkan kemenarikan bentuk tubuhmu. Hahaha, kamu benar bos. Lihat bos, beberapa adik kecil, kita udah berdiri. Janesen melepaskan bajunya hingga tampaklah bentuk tubuhnya yang seperti roti sobek. Bertambah jijiklah penulis itu melihatnya. Pria itu pun mendekati Alina dan menggigit dan telinganya. Alina menggelengkan kepalanya agar lepas gigitan itu. Lalu, Janesen kini mulai turun dan mencium leher wanita itu. Alina pun meronta-ronta hendak melepaskan diri tapi tidak bisa. Dan ketika jari jemari kekar Janesen hendak menyentuh bagian dadanya, tiba-tiba saja sebuah pisau melayang ke arah bahu kekar pria jahat itu. Darah seketika mengalir dari bahunya dan mengenai tubuh penulis itu, kemudian disusul erangan rasa sakit dari mulut Janesen. Janesen segera melihat ke arah di mana pisau dilemparkan. Begitu juga dengan Alina dan yang lainnya yang ada di sana. Ethan, ucap Alina lirih, kemudian perlahan tangisannya pecah. Janesen dan yang lainnya terlihat kebingungan, bersambung.